Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita memasuki mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak kelas 11. Dimana hari ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar konsep layout pada halaman website, yaitu tepatnya pada KD 3.7 4.7. Baik, kita mulai saja presentasinya. Sekarang apa yang dimaksud dengan layout pada halaman website itu? Layout pada situs merupakan tata letak elemen halaman situs website, di mana layout situs yang baik akan menjadikan halaman web menjadi web baik juga. Dengan desain halaman web yang baik dan tepat akan membuat pengunjung merasa nyaman pada tampilan layout, di mana halaman website tersebut dan tetap fokus pada isi konten. Desain halaman web tidak mengganggu kejelasan bagian isi pada desain layout yang tepat, di mana pengunjung dapat berpindah dari halaman lain dengan mudah melalui navigasi yang mudah dan mudah, serta informasinya lebih jelas dilihat. Pengunjung merasa bahwa setiap halaman dari situs merupakan satu kesatuan. Setiap halaman memiliki posisi kesamaan tampilan layout yang berbeda, hanya isi konten saja. Adanya layout pada tata letak yang baik dapat membuat halaman lebih cantik dan seimbang, terutama enak dilihat dan mudah dibaca. Desain layout suatu halaman web meliputi penyusunan yang pertama, yaitu pembagian tempat pada halaman. Yang kedua, pengaturan jarak spasi. Yang ketiga, pengelompokan teks dan grafik. Dan yang keempat, penekanan pada suatu bagian tertentu. Beberapa model layout yang biasa digunakan dalam membuat suatu halaman web, yang pertama yaitu top index. Digunakan untuk menampilkan link yang banyak di situs lain seperti search engine, di mana navigasi atau daftar isi yang berada pada bagian halaman web seperti berikut merupakan tampilan dari website Google dengan address atau URL www.google.com, di mana di dalamnya terdapat banner atau iklan biasanya seperti itu, daftar isi atau navigasi, body contents, dan informasi tambahan lain. Sedangkan tampilan layout yang bisa kalian lihat di browser seperti tampilan kali ini. Yang kedua, bottom index biasanya digunakan apabila isi dari halaman banyak berhubungan dengan topik tunggal. Yang ketiga, live index digunakan untuk layar yang resolusinya lebar sehingga mudah menyediakan navigasi tanpa menimbulkan kekacauan penyajian pada halaman utama. 3. Layout split merupakan model yang banyak dipakai karena terjaga keseimbangan dalam halaman website tersebut. Terus yang terakhir yaitu alternative index digunakan untuk halaman yang banyak menampilkan grafik, foto, dan produk yang disertai dengan teks berupa keterangan, harga, jumlah, dan lain-lain. Materi yang akan kita pelajari pada layout pada halaman website ini adalah yang pertama yaitu tentang div atau division, yang kedua adalah frame, dan yang ketiga yaitu tentang tabel di HTML5 ini. Pada tag div mendefinisikan pembagian atau bagian yang suatu halaman HTML, di mana elemen div sering digunakan sebagai wadah pada elemen HTML lainnya agar sesuai dengan CSS yang melakukan tugas tertentu pada JavaScript atau dengan JavaScript. Berikut contoh dari penggunaan teks div. Di sini ada div style background color light blue.
digunakan untuk memberi background pada tulisan dengan warnanya light blue. Yang kedua yaitu iframe. Jika pada HTML versi sebelumnya tag ini didefinisikan sebagai tag frame, maka pada HTML5 tidak lagi support diganti menjadi iframe. Tag iframe berupa tag bingkai sebaris yang digunakan untuk menanamkan dokumen lain pada dokumen HTML saat ini untuk menghadapi browser yang tidak mendukung. Tambahan teks antara tag pembuka iframe dan penutup tag iframe berikut adalah contohnya. Bisa dilihat di sini, iframe as source http www.withrschools.com, di mana kita beri pesan di sini ditampilkan jika browser yang digunakan tidak support pada iframe. Terus yang terakhir adalah tabel, di mana tabel ini sudah kalian pelajari sebelumnya. Tag tabel mendefinisikan pada HTML di mana terdiri dari elemen-elemen tabel dan satu atau elemen dari tr, th, dan td. Elemen tr digunakan untuk mendefinisikan baris tabel. Elemen th digunakan untuk mendefinisikan header tabel dan elemen td digunakan untuk mendefinisikan sel tabel. Pada tabel HTML lebih kompleks dapat juga menyertakan elemen caption, cool group, t-head, t-foot, dan t-body. Jadi bisa kalian lihat di sini contohnya kalau menggunakan style pada tabel, misalnya adalah style tabel th, td, di mana bordernya yaitu 1 pixel dan solid black, artinya solid itu garisnya 1 ya. Kemudian t-head backgroundnya adalah light blue dan t-body backgroundnya adalah bisa kode warna. Nah, itu contoh untuk tabel. Demikian untuk materi presentasi awal kita tentang apa sih sebenarnya layout pada halaman website tersebut. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi untuk pertemuan hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang CSS. Apa itu CSS? CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheet, merupakan bahasa pemrograman website yang digunakan untuk mengendalikan dan membangun berbagai komponen dalam website, sehingga tampilan website akan menjadi lebih rapi, terstruktur, dan seragam. CSS ditemukan pada tanggal 17 Desember 1996 oleh W3C atau World Wide Web Consortium. Sifat CSS ada dua, yaitu CSS yang bersifat sebagai internal, di mana jika kode CSS yang akan dibuat tersebut kita masukkan atau kita sisipkan ke dalam file kode.html. Artinya kode CSS menempel atau sebagai parasit pada kode HTML tersebut. Yang kedua, CSS yang bersifat eksternal, di mana pembuatan kode CSS dan HTML terpisah dan file tersebut bisa dipanggil berulang-ulang. Format penulisan CSS bisa kalian lihat di mana di sini sintaknya yaitu selektor kurung kurawa buka properti titik 2 nilai atau value titik koma ditutup dengan kurung kurawa tutup. Jenis CSS ada 3. Yang pertama yaitu ESS atau Abandoned Style Sheet, yaitu kode CSS yang disisipkan pada tag HTML dan diletakkan sebelum body, dan penulisannya diawali dengan style, diakhiri dengan /style. Bisa kalian lihat di sini sintaknya adalah style, isi kodenya di sini, dan diakhiri dengan /style, dan baru kemudian ditulis body. Intinya letaknya adalah di atasnya tag body dan tag
hit. Bisa dilihat contoh di sini. Di sini ada tag yang namanya /hit, kemudian diletakkan dengan perintah style, kemudian kita tulis body background dengan warnanya pagar 9999, kemudian ditutup dengan kurung kurawa tutup. Baru di sini nanti ditulis dengan /style dan ditulis dengan masuk dengan perintah body di sini. Ya, ini contohnya. Kemudian yang kedua, ISS atau inline style sheet. Penempatan kode CSS langsung pada tag HTML yang dibutuhkan, artinya penulisan file CSS tersebut menempel pada tag HTML yang digunakan atau ditempelkan pada body. Sintaknya di situ bisa dilihat tag HTML style. Jadi dia menempel pada tag HTML, ditambah perintah style, kemudian property (2) value atau nilai, kemudian ditutup dengan /tag HTML. Contoh, misalnya kita menempelkan pada tag HTML paragraf atau P ya. Kemudian kita tambahi paragraf itu pengen saya beri warna, maka perintahnya adalah p style sama dengan color (2) red. Artinya paragraf tersebut nanti akan berwarna merah. Nah, nanti maka tulisan contoh paragraf 1 ini akan menjadi warnanya merah. Kemudian yang ketiga yaitu LSS, link style sheet, di mana penulisan kode CSS diletakkan secara terpisah dari tag HTML atau file HTML-nya yang nantinya disimpan dengan extension .css. Artinya, pada penulisan file CSS ini bentuknya dia terpisah dengan file HTML. Maka nanti akan terbentuk dua file. Yang pertama yaitu file HTML itu sendiri dan file CSS dengan ekstensinya adalah .css. Dimana contohnya misalnya bisa dilihat di situ ada file yang namanya adalah file.css, kemudian di dalamnya ada coding yaitu body kurung kurawa buka background (2) blue. Artinya saya pengen membuat sebuah halaman website dengan backgroundnya yaitu warnanya biru. Kemudian saya menyimpan file tersebut dengan nama file.css. Kemudian kita buat file dengan extension HTML, kemudian kita hubungkan antara file yang sudah kita buat tadi dalam file extension CSS dengan perintah link rel sama dengan style sheet, href nama file.css, tipe text.css, diletakkan pada tag HTML antara hit dan /hit. Artinya peletakan link ini, perintah link rel ini letaknya pada tag HTML di bagian hit dan /hit. Selanjutnya kita akan membahas tentang komentar dalam kode CSS. Komentar dalam kode CSS ada dua. Yang pertama, komentar pada tag HTML di mana sintaknya bisa kalian lihat di sini. Bentuknya adalah kurang dari tanda seru, tanda strip 2 kali, kemudian baru kita letakkan isi komentarnya di sini dan ditutup dengan tanda strip 2 kali dan tanda lebih besar dari. Untuk komentar pada file CSS agak beda sintaknya. Bisa dilihat di sini adalah komentar satu baris, yaitu menggunakan /bintang. Isi komentarnya kita letakkan di sini dan ditutup dengan bintang /. Itu tentang komentar pada file CSS dan file HTML. Kita akan melanjutkan pada materi komponen-komponen pada CSS. Yang pertama yaitu selektor, di mana selektor jenisnya ada dua, yaitu yang pertama adalah selektor universal, yaitu metode yang mendefinisikan sebuah selektor dapat diterapkan atau digunakan di segala elemen HTML.
di mana formatnya atau sintaknya yaitu diawali dengan tanda bintang, selektor, kurung kurawa buka, properti, titik dua, value atau nilai. Yang kedua yaitu selektor ID dan kelas, di mana digunakan lebih spesifik dari selektor universal tadi. Formatnya atau sintaknya diawali dengan tanda pagar, di mana pagar selektor, kemudian isinya adalah property, value, dan diakhiri tentang kurung kurawa tutup. Yang kedua yaitu selektor ID, di mana sintaknya yaitu diawali dengan tanda titik. Diawali dengan tanda titik, kemudian ditulis selektor kurung kurawa buka, property, value, class. Jadi itu untuk membedakan antara dia sebagai ID dan dia sebagai kelas. Kalau dia sebagai ID, saya ulangi lagi, maka diawali dengan tanda pagar. Kalau dia sebagai kelas, maka diawali dengan tanda titik. Yang kedua, property merupakan atribut yang berfungsi untuk mengatur elemen HTML. Dapat dipisah dengan tanda titik dua di antara tanda kurung kurawa buka, kurung kurawa tutup. Contohnya, format ID pakai pagar ya, selektor, property titik dua, value. Artinya dia menunjukkan dia propertinya sebagai apa. Apakah dia menuju ke background, apakah dia menuju ke BG color, apakah dia menuju ke TD, TH, tergantung tujuannya apa. Kemudian yang ketiga yaitu value atau nilai, merupakan suatu nilai yang nantinya diisikan ke dalam properti tersebut. Contohnya misalnya kita ingin propertinya adalah width atau lebar, maka nilainya, value-nya, contohnya di sini adalah 800 pixel. Itu menunjukkan kelebaran dari ketebalan atau kelebaran dari sebuah objek. Setelah kita sudah membahas tentang selektor, properti, dan value, selanjutnya kita akan menuju ke tipe-tipe selektor. Tipe-tipe selektor antara lain yang pertama yaitu ID dan class, sudah kita tahu tadi. Yang kedua adalah inheritance. Yang ketiga yaitu pseudo element dan pseudo class. Yang keempat yaitu shorthand properties. Itu adalah jenis-jenis dari selektor. Kemudian kita jenis-jenis dari properti. Yang pertama yaitu background, yaitu membahas tentang background dari sebuah website. Jenisnya macam-macam, banyak sekali, antara lain yaitu background attachment, background color, background image, background position, dan background repeat. Yang kedua adalah border, di mana border itu jenisnya antara lain itu ada border bottom color, border bottom style, border bottom width, border color left, border left color, border left width, border left style, border right color, border right width, border right style, border color right, border top color, border top width, border top style, border top right. Kemudian padding. Padding jenisnya antara misalnya padding left, padding right, padding top, padding left. Margin. Di sini contohnya antara lain misalnya margin left, right, top, left. Kemudian float. Selanjutnya adalah CSS font. Ada font file, font size, font style, font variant, font weight. Kemudian overflow. Overflow biasanya untuk tampilan pergerakan, di mana jenisnya ada auto, scroll, hidden, visible. Kemudian position atau posisi objek, jenisnya ada fixed, absolute, relative, set, index. Kemudian ada properti tentang teks, bisa text color, text direction,
text length height, letter spacing, text align, text decoration, text indent, text shadow, text transform, word spacing, dan seterusnya. Itu adalah jenis-jenis dari properti itu sendiri. Baik, itu demikian tentang penjelasan saya tentang apa itu CSS dan jenis-jenisnya, ada 3 tadi, serta bagian-bagian dari CSS, ada selector, ada properties, ada value, dan jenis-jenis dari selector itu apa saja dan jenis-jenis dari properties apa saja. Kita akan lanjutkan pada langsung untuk contoh prakteknya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi untuk materi sekarang ini tentang CSS. Kali ini kita akan coba latihan. Nanti akan kita coba ada sekitar 4 latihan. Kita akan coba latihan pertama kali. Silahkan kalian membuat folder di mana saja, bisa di C atau di D, di mana folder tersebut kalian beri nama latihan CSS. Buat folder ya. Di mana nanti di dalamnya kita buat isinya adalah file-file yang isinya tentang materi-materi CSS. Setelah kalian buat folder dengan nama latihan CSS, maka silakan kalian buka Sublime kalian, kemudian kalian file new ya, file new file, kemudian di save as ya, seperti ini. Kemudian kalian beri nama dengan nama tampilan css.html. Tampilan css.html. Jadi ekstensinya masih HTML. Pada latihan pertama ini saya akan memberi contoh kalian tentang apa itu ILS tadi, atau yaitu tentang tampilan internal pada style sheet. Nah, di sini kalian ketikkan coding HTML, ada HTML, ada head, titlenya tentang contoh ILS, kemudian slash head. Nah, di sini saya memberi contoh tentang intern pada bagian yang menempel di bagian tubuh dari tag HTML. Bisa saya beri contoh di sini bahwa tampilannya adalah saya tempelkan pada tag HTML yaitu paragraf, di mana stylenya sama dengan color -2 red, di mana font weight-nya adalah bold yaitu tebal, untuk tebal, dan font family-nya yaitu saya menggunakan bahasa AG stencil, atau kalian bisa nyari saja di Microsoft Word, tinggal kalian copy paste, bisa Times New Roman, bisa Lucida Console, atau yang lainnya bebas. Kemudian saya tutup, titik koma, titik 2 saya tutup. Kemudian perintahnya adalah halo, ini adalah program pertamaku dalam CSS inline. Kemudian saya tutup dengan /p. Maka ketika saya jalankan, hasilnya adalah seperti ini. Ya, di sini bisa dilihat tadi tulisan halo, ini program pertamaku dalam CSS inline. Dia posisinya berwarna merah. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh untuk materi inline pada CSS.
Selanjutnya kita akan coba ke materi yang kedua. Silakan file new lagi, kemudian di save as dengan nama tampilan css2.html, dimana kita kali ini akan membahas tentang ESS atau Abandoned Style Sheet, dimana bentuknya codingnya adalah kita tuliskan di sini HTML, head, title-nya contoh ESS. Kita tuliskan bentuk stylenya di bawahnya title. Style tipe text CSS, body, background color kita beri warna menggunakan kode yaitu pagar FFF000. Kemudian paragrafnya juga kita beri warna yaitu color FFF berarti putih ya. Font family-nya adalah saya memilih namanya Elegant Teach. Kalian bisa memilih yang lainnya bebas. Kemudian tulisannya di sini saya letakkan di dalam body, yaitu ini adalah contoh program Abandoned. Nah, kalau sudah kalian save atau kalian simpan, kita coba jalankan hasilnya seperti apa. Nah, di sini tampilannya warnanya menjadi warna yellow atau warna kuning karena kode FFF000 adalah warna kuning, dan tulisannya di sini warnanya menjadi putih karena menggunakan warna pada paragraf tadi adalah FFF atau putih. Itu adalah contoh untuk program ESS atau Abandoned. Selanjutnya kita pada latihan ketiga. Silakan kalian full file new lagi, kemudian kalian simpan dengan nama tampilan css3.html. Kali ini kita akan coba membuat tampilan contoh LSS atau link style sheet, di mana kita akan membuat dua file. File yang pertama kita beri nama tadi tampilan css3.html. Kalian ketikkan kodenya yaitu HTML, kemudian head, title, contoh LSS dan title. Kemudian kita beri perintah penghubung untuk dengan file CSS-nya yaitu link rel style sheet href coba.css. Nanti otomatis kita harus membuat file dengan nama coba.css. Kemudian tipenya adalah text CSS. Kemudian slash head body, di sini kita menggunakan selektor class yaitu diletakkan pada paragraf. P class sama dengan warna, maka nama selektornya tadi adalah warna. Ini adalah contoh LSS. Nah, ini adalah tulisannya, nanti warnanya akan berubah jadi apa, kita lihat aja nanti di filenya. Kemudian yang kedua yaitu div ID. Kemudian kita menggunakan selektor ID yang ditempelkan pada division atau div, dimana menggunakan nama ID-nya yaitu perataan. Maka di sini tulisannya nanti ini adalah kelas 11 RPL 2. Nah, seperti itu. Kemudian itu dengan slash div. Nah, kalau sudah kemudian kalian simpan, kalian buat file new kembali, file new file, kemudian kalian simpan dengan nama coba.css. Ekstensinya tidak lagi HTML tapi ekstensinya adalah .css. Maka kemudian di dalamnya kalian ketikkan coding seperti ini. Body kurung kurawa buka, di mana propertinya adalah background color. Berarti artinya nanti kita akan memberi warna pada background dengan warna 00000 FF, kodenya seperti itu. Kemudian tadi kita menggunakan selektor class yaitu dengan titik di situ. Diwarnai dengan titik warna kurung colornya adalah FFF atau putih. Kemudian yang kedua untuk perataan, untuk ID-nya yaitu menggunakan tanda pagar. Kemudian perataan di mana teks align-nya atau teks alignment-nya atau perataan yaitu center, saya memilih ke tengah. Kemudian colornya adalah kodenya FFF00FFF. Seperti itu. Sehingga dari dua file ini kita buat, kita simpan, kita jalankan, maka hasilnya seperti apa. Kita coba pada tampilan CSS3.
hasilnya seperti ini, dimana warnanya backgroundnya menjadi biru ya. Kemudian tulisan ini adalah contoh LSS, warnanya menjadi putih ya. Dan untuk perataan di sini adalah kelas 11 RPL2, warnanya pink. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh latihan ketiga kita yang saya kenalkan tentang apa sih sebenarnya LSS, apa sih sebenarnya ESS, dan apa sebenarnya ISS. Selanjutnya kita akan coba latihan lebih kompleks ya. Kita akan coba membuat sebuah latihan menjadi lebih kompleks. Silakan kalian file new kembali, dimana kita akan membuat sebuah tampilan website yang sederhana tapi lebih kompleks, dimana saya ingin membuat sebuah tampilan website yang terdiri dari menu-menu home, buku tamu, dan kalender. Nah, tolong kalian siapkan di sini yaitu sebuah gambar ya, sebuah gambar untuk header kalian. Bebas ya, gambarnya apa saja. Kalau saya bentuk gambarnya kotak seperti ini saja. Kemudian saya beri nama filenya yaitu hit. Nah, kita akan coba membukanya codingnya, yaitu yang kita beri nama codingnya file new, kemudian kalian simpan dengan nama index.html. Kita beri nama dengan nama index.html. Kemudian silakan kalian ketikkan codingnya di seperti ini. HTML hit titlenya aplikasi sekolah. Kali ini saya menggunakan teknik link style sheet, atau artinya menggunakan teknik yang terpisah CSS-nya, dimana namanya adalah hrefnya adalah style.css. Berarti nanti saya harus membuat file dengan nama style.css. Kemudian slash hit body, kemudian saya pasang sebuah selektornya yaitu bernama kelasnya yaitu menu. Kemudian saya menggunakan menggunakan UL, dimana UL itu kan fungsinya yaitu untuk menampilkan penomoran unordered list, artinya tanpa ada angkanya tapi menggunakan simbol bullet, dimana posisinya saya beri menunya yaitu home, buku tamu, dan kalender, dimana hrefnya untuk home itu adalah index.html, artinya kembali ke sini dulu. Kemudian buku tamu yaitu saya menggunakan buku tamu.html, ini merupakan materi sebelumnya yang kali ini akan kita permak tampilan yang sederhana kemarin untuk buku tamu menjadi lebih menarik menggunakan CSS. Dan yang terakhir kalender. Untuk kalender ini sementara saya kosongi dengan tanda pagar. Pagar ini maksudnya apa? Link ini bisa terbentuk namun tidak bisa dimasuki karena belum kita buat. Rencana saya materi kalender ini adalah materi untuk JavaScript besok. Kemudian di sini ada div kelas gambar namanya, selektor namanya gambar, di mana fungsinya untuk menampilkan hit tadi atau untuk menampilkan gambar header tadi. Kemudian ada H5 kelas judul, untuk judulnya nanti akan muncul di situ. Dan kemudian ada untuk kontennya, konten ditulis di sini. Dan yang terakhir untuk footernya, yaitu saya tulisi footernya adalah copyright dan copy. Tulisan dan copy titik koma fungsinya untuk apa sih Pak ini? Dan copy titik koma fungsinya untuk memunculkan simbol C. Ya, untuk menimbulkan simbol C. Biasanya copyright itu kan adalah C-nya. 2019 sekarang 2021 by Arif Al Resifat. Nah, setelah itu kalian simpan dengan nama index.html. Kalau sudah, yang kedua pasti kita akan membuat nama file yang bernama style.css. Nah, style.css adalah sebuah file dengan ekstensi CSS dengan tampilan
sebagai berikut. Silahkan kalian cek sendiri codingnya, kalian ketikkan sendiri. Kita mulai dari body, background colornya, kemudian selektor kontennya, isinya apa saja di propertinya sini beserta value-nya. Kemudian untuk footer ini biasanya untuk menampilkan propertinya apa saja bisa dilihat, kalian ketik sendiri beserta value-nya. Kemudian untuk gambar juga ada sendiri, di mana URL-nya saya koneksikan di sini dengan gambar tadi yang sudah kita siapkan, namanya hit.jpg. Kemudian untuk judul saya menggunakan H5 colornya di sini. Kemudian untuk menu bisa dilihat di sini saya menggunakan positionnya relatif, background color, with high border margin. Kemudian untuk menu UL padding, di mana margin, list style dan seterusnya. Kemudian untuk menu ULE float dari ke kiri. Kemudian untuk menu ULEA biasanya ini lebih agak ke dalam. Untuk float, left dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah menu ULEA hover. Biasanya menu ULEA hover ini saya pasang digunakan untuk drop down. Artinya dia ketika nanti kita memiliki menu drop down otomatis akan muncul. Kemudian setelah kita simpan, maka kita uji coba bentuk indeks itu tampilannya seperti apa. Maka tampilannya setelah kita jadi yaitu bentuknya seperti ini tampilan website kita. Kontennya masih kosong karena belum kita isi ya. Kemudian di sini tampilannya menjadi lebih menarik, menu-menunya. Di sini ada home, buku induk dan kalender menjadi lebih menarik tampilannya. Kemudian di sini tadi kita sudah menggunakan header untuk menggunakan hit.jpg ya. Kemudian tulisan aplikasi sebagai judulnya. Dan kontennya masih kosong belum kita isi. Terus di bawah ini adalah copyrightnya, yaitu bagian footer. Copyright lah. Tadi sudah saya sebutkan tadi dia adalah sebagai simbol C dan copy titik koma. Nah, itu bentuk tampilan indeks yang sudah kita beri CSS. Selanjutnya kita akan membahas tentang link yang kedua yaitu buku tamu. Kita sudah pernah membuat buku tamu yang sudah kita uploadkan di hosting, maka kita akan coba mengambil dari situ saja. Kita buka codingnya, misalnya buku tamu.html. Yang lainnya kita close. Nah, di sini kita tinggal ngopikan dari indeks ya. Kita kopikan dari indeks. Kemudian di bagian kalendernya ini kita hapus, kita beri tanda pagar dulu karena belum jadi. Pada prinsipnya sama, tinggal kita tuliskan kontennya di sini. Karena kita masih belum belajar tentang PHP, maka posisinya tinggal kita buat seperti ini dan kita buat yang kedua yaitu konten buku tamu.html, kita file save as. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya nanti akan menjadi seperti yang kalian lihat seperti ini. Karena nanti ada hubungannya dengan PHP namun kita belum bisa, maka kita bentuk seperti ini dulu. Di sini pada konten buku tamu.html link relnya ada tambahannya namanya adalah form.css, dimana body buku tamunya adalah saya menggunakan selektor kotak. Kemudian metode positionnya, actionnya masih saya kosongi dulu. Kemudian label teksnya nama lengkap menggunakan seperti ini, inputnya teks dan lain sebagainya. Untuk email juga sama dan seterusnya. Silahkan kalian ketik sesuai seperti ini. Selanjutnya kalian buat file new lagi dengan format .css dengan nama form.css. Kemudian kalian ketikkan ke coding CSS di bawah ini, sehingga
ada selektor kotak, input, dan tombol. Ini sudah lengkap sekali. Kemudian pada H1-nya saya menggunakan bahasa Lucida Handwriting. Kalian bisa menggunakan font yang lainnya. Kalau sudah semuanya disimpan, maka tampilannya sebagaimana, Pak? Tampilannya kita buka konten buku tamu. Nah, maka tampilannya buku tamunya adalah menjadi semacam ini, menjadi lebih menarik. Tidak seperti kemarin. Artinya ini lebih tertata dengan rapi dan ada tombol-tombol yang lebih menarik seperti ini. Ya. Demikian untuk latihan-latihan yang sudah saya buat. Sehingga apa yang kalian latihkan dari latihan 1, 2, 3, 4 ini silahkan kalian uji coba, dan hasilnya kalau sudah jadi kalian demo programkan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini tentang apa sih sebenarnya CSS dan layout itu. Kemudian kalian silahkan coba dari 4 latihan tadi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.